Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa Munggaran dari kelas 1CC8 Digital Marketing. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan tampilan dashboard yang sudah saya buat berdasarkan dataset atau tabel yang sudah ada tersedia di artikel di website. Dan berikut adalah tampilan dari dashboard tersebut yang sudah saya susun menjadi tampilan seperti ini. Berikut ada judul, dan pada tabel ini ada beberapa tampilan penting atau tampilan kunci yang ditampilkan, seperti data penting yang ditampilkan, seperti total jumlah transaksi, total hasil penjualan, dan juga jumlah produk terjual. Di sini ada tampilan chart yang lebih rinci soal jumlah produk yang terjual. Di sini bisa kita lihat untuk setiap produknya dan juga harganya di sini, dan berapa banyak produk tersebut sudah terjual. Lalu di sini ada juga chart yang menampilkan perbedaan metode pembayaran yang dilakukan selama total 1000 transaksi ini. 41% menggunakan online atau e-wallet, 47% menggunakan cash, dan 10% sisanya menggunakan debit. Lalu di sini juga ada chart yang menampilkan persentase gender konsumen atau gender pembeli. Jadi bisa kita lihat 48% itu adalah perempuan dan 51% adalah laki-laki. Lalu ada juga di sini chart yang menampilkan waktu penjualan. Jadi di sini ditampilkan angka jumlah berapa banyak transaksi yang dilakukan pada waktu tersebut. Di sini ada 5 waktu: pagi, siang, sore, malam, dan tengah malam. Dan seperti bisa kita lihat di sini paling banyak itu ketika siang dan juga malam, itu sama-sama di angka 205 transaksi. Nah, setelah ada tampilan-tampilan ini, kita bisa melakukan filtering. Kita bisa menampilkan data hanya pada beberapa kategori yang kita inginkan. Seperti di sini ada 5 filter, yaitu mulai dari jenis produk, nama produk, metode pembayaran, gender konsumen, dan juga waktu penjualan. Nah, dengan menekan filter ini, maka data yang ditampilkan pada dashboard ini akan berubah. Karena di sini saya memilih filter untuk jenis produk beverage atau minuman, yang ditampilkan datanya hanyalah produk cara produk terjual untuk minuman saja. Seperti di sini kopi itu sudah terjual sebanyak 1.361 produk, dan untuk sugar cane juice atau jus tebu itu sudah terjual sebanyak 1.278 produk. Dan bisa kita lihat di sini juga jumlah transaksi, total penjualan, dan juga jumlah produk terjual itu berubah berdasarkan kategori ini. Ini menjadi 314, menjadi 10 juta, dan 2.639. Begitu juga untuk tampilan chart metode pembayaran, gender konsumen, dan juga waktu penjualan. Tidak hanya sampai di situ, tapi filter ini bisa menjadi lebih spesifik lagi. Misal setelah memilih jenis kategori produknya, kita juga bisa memilih produk itu sendiri berdasarkan nama produk yang lebih spesifik. Misal di sini kita lihat data penjualan kopi itu sebanyak 161 kali transaksi, berikut 6.400.000 itu hasil penjualannya, dan jumlah produk terjual itu 1.361. Ini sama bisa lihat di sini ya. Dan metode pembayarannya sekian persen menggunakan online, cash, dan juga debit. Dan untuk gender konsumennya bisa kita lihat di sini lebih banyak yang membeli itu laki-laki. Dan untuk waktu penjualannya, waktu pembeliannya, itu pagi sebanyak 31 kali transaksi, sore itu 34 transaksi, siang 34 transaksi, sore itu 30 transaksi, malam 39 transaksi, dan juga tengah malam 26 transaksi. Selain jenis dan juga nama produknya,
Di sini kita juga bisa memfilter berdasarkan metode pembayarannya. Kita lihat di sini pembayaran menggunakan cash. Dan seperti biasa, seperti tadi, tiga data di atas dan juga 4 tampilan chart ini akan berubah berdasarkan filter yang kita pilih. Jika kita pilih metode pembayaran cash, maka di sini ditampilkan jumlah berapa kali transaksi yang dilakukan oleh orang saat membeli kopi menggunakan cash. Di sini 72 kali dan total penjualannya adalah sekian dan jumlah produk terjual adalah 647 produk. Dan untuk gendernya bisa kita lihat di sini lebih dominan yang laki-laki. Dan untuk waktu penjualan masih paling banyak itu ketika malam. Setelah itu kita bisa lebih spesifik lagi, yaitu misal ke gender pembelinya. Jadi kita pilih gender yang laki-laki misal. Nah, ini produk yang jumlah transaksi yang dilakukan oleh konsumen laki-laki membayar menggunakan cash dan membeli kopi itu sekitar 45 kali transaksi dan jumlah produk terjual sekitar sekian. Dan waktu penjualannya ini masih ditampilkan 55-nya, masih paling banyak malam, dan di sini bisa kita lebih buat spesifik lagi. Itu misal ketika pagi. Nah, di sini tampil 10 kali transaksi ketika pagi. Jumlah produk terjual adalah sekian dan total penjualannya adalah sekian. Ini bisa kita clear filternya untuk kembali menampilkan semua data dan semua produk secara keseluruhan, mulai dari keseluruhan jumlah transaksi yang dilakukan, total penjualannya keuntungannya sekitar 33 juta, jumlah produk terjual sekitar 8.000 produk, dan ini tampilkan rinciannya untuk tiap-tiap produk terjual berapa, metode pembayarannya, gender konsumen, dan waktu penjualan. Dashboard ini mengambil data dari table ini, yang dimana saya dapatkan dari website Kaggle, website yang memang bisa menyediakan dataset atau table yang bisa digunakan untuk keperluan seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat datanya ada sekitar 1000 data sampai bawah, ada 1000 data, dan ada beberapa kategori seperti ID pesanan, tanggal pemesanan, nama item yang dipesan, tipe itemnya, harga itemnya, harga satuan, kuantitas, berapa ketika dibeli, total transaksi, total harga yang dibayarkan, jenis pembayaran, metode pembayaran, diterima atau dibeli oleh laki-laki atau perempuan, dan juga waktu pembelian. Nah, dari data table yang sudah ada ini, saya buat menjadi pivot table, yang dimana fungsinya ini bisa dibilang untuk merangkum data yang sangat banyak tadi 1000 ini menjadi tampilan yang lebih mudah untuk dibaca. Seperti di sini bisa kita lihat untuk jenis kategori minuman itu terjual sebanyak sekitar 2639 produk, dan bisa lebih spesifik lagi seperti kopi terjual 1300 dan jus tebu terjual sekitar 1200 sekian. Begitu juga untuk fast foodnya, untuk tiap produk ini. Dan karena data ini berdasarkan dari restoran India, maka jenis makanan dan minumannya juga makanan minuman India bisa kita lihat. Ya, seperti ada panipuri, Frankie, vada puff, dan sebagainya. Yang tadinya juga ketika saya ambil data set ini, table ini dari website, ini bentuknya masih belum 20.000 tapi masih 20 dan juga 260. Seperti itu dalam satuan rupiah atau mata uang India, kalau saya tidak salah. Dan saya rubah menjadi satuan rupiah agar lebih mudah untuk dibaca dan ditampilkan. Setelah itu kita buat pivot table. Saya buat pivot table. Di sini pivot table-nya saat pertama kali membuat pivot table akan muncul tampilan seperti di kanan ini, pivot table fields, yang kita bisa memilih jenis kategori apa aja yang pengen kita masuk
masukkan ke tampilan rangkuman ini. Jadi saya memasukkan tipe nama item, nama produk, jenis produk, tipe, itu ada harga dan juga kuantitas. Lalu di sini juga ada untuk jenis metode transaksi yang ditampilkan dalam bentuk persen, bukan angka biasa. Lalu ada tabel untuk menampilkan gender pembeli, gender konsumen dalam bentuk persen juga, dan juga waktu pembelian dalam bentuk angka biasa. Jadi berapa kali transaksi saat waktu sekian. Misal saat waktu pagi terjadi 190 transaksi, siang 205 transaksi, dan sebagainya. Lalu di sini juga ada sum atau summarize dari total semua harga dari semua item yang terjual di sum menjadi kurang lebih 33 juta, dan quantity ini berapa jumlah produk yang terjual, dan order ID ini adalah berapa kali transaksi dilakukan. Dan semua data ini bisa ditampilkan dalam bentuk chart di insert pivot chart dalam bentuk ini, yang nanti table chart ini, nanti chart ini akan dipindahkan ke halaman dashboard dan disusun sedemikian rupa agar menjadi tampilan dashboard yang seperti ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan soal tampilan dashboard yang sudah saya buat berdasarkan data dari penjualan restoran India yang saya ambil dari website Kaggle, yang saya menggunakan fitur pivot table di sini untuk merangkum data tersebut dan menampilkannya dalam bentuk pivot chart dan juga slicer untuk filternya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.